Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tifa Aulia Apriana dengan 202200800436 dari kelas manajemen 22C Universitas Saputra. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar akuntansi manajemen. Pandemi COVID-19 yang terjadi mulai ditemukan pada tahun 2019 telah berdampak negatif terhadap multisektor. Secara global, pada tahun ekonomi tersebut, Indonesia khususnya dari sisi pariwisata, perdagangan, serta investasi, pandemi COVID-19 berdampak negatif terhadap sentimen investor rendah pada pasar cenderung negatif. Terjadinya pelambatan ekonomi global saat ini sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Nasution dan kawan-kawan tahun 2020. Dari segi bahasa, akuntansi manajemen ini terdiri dari dua kata, diantaranya adalah akuntansi dan manajemen. Menurut Wirasasmita dan kawan-kawan tahun 2002.24, akuntansi merupakan pekerjaan yang menyangkut uraian, maksud, penyusunan, dan pembukuan suatu badan usaha. Sedangkan produk akhir dari akuntansi adalah laporan keuangan suatu entitas. Di sini terdapat beberapa definisi menurut para ahli, di antaranya yaitu menurut Hasanu. Menurut Hasanu, tahun 2011.21 mendefinisikan bahwa akuntansi manajemen diartikan sebagai suatu usaha atau suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonom untuk pengambilan kebijakan entitas. Lalu yang kedua, menurut Jajiyudin, tahun 2013.22 mendefinisikan bahwa akuntansi sebagai disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan untuk dan mengevaluasi kegiatan entitas. Lalu yang ketiga, menurut Pulungan dan kawan-kawan tahun 2013.21 didefinisikan bahwa akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu menurut Warsono tahun 2011.213 didefinisikan bahwa akuntansi ini berfungsi sebagai masukan, proses, dan keluaran informasi keuangan dengan fungsi pencatatan jurnal, pemindahbukuan, penyusunan laporan keuangan. Lalu menurut Swigno tahun 2010.21 mendefinisikan bahwa akuntansi sebagai kegiatan mencatat, menganalisis, menyajikan, dan menafsirkan data keuangan entitas. Lalu menurut Ajis dan kawan-kawan tahun 2021.22 didefinisikan bahwa akuntansi sebagai kegiatan melakukan identifikasi, pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi sehingga dihasilkan laporan keuangan. Lalu menurut Aksan dan kawan-kawan tahun 2021 didefinisikan bahwa akuntansi sebagai suatu proses identifikasi, mengukur, mencatat, dan membuat ikhtisar informasi ekonomi sebagai pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan entitas. Lalu menurut Winardi tahun 2010.25 didefinisikan bahwa akuntansi adalah proses akumulasi perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan mengawasi yang diterapkan secara tepat sesuai dengan situasi yang dialami entitas. Lalu menurut Handoko tahun 2001.28 didefinisikan bahwa manajemen sebagai proses keterampilan khusus melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan dalam upaya pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan oleh entitas. Lalu, menurut Venus tahun 2021 9-10 didefinisikan bahwa dalam manajemen itu ada beberapa proses yang dilaksanakan, di antaranya perencanaan, lalu ada pembuatan, lalu ada pengarahan, dan juga pengendalian.
Nah, selanjutnya adalah konsep dasar akuntansi manajemen. Apa aja sih konsep dasar akuntansi manajemen itu? Jadi, di dalam konsep dasar akuntansi ini ada 7 keahlian yang sebaiknya dimiliki oleh seorang yang menduduki pada posisi manajemen tersebut. 7 keahlian tersebut diantaranya adalah keahlian dalam rekrutmen sumber daya manusia atau SDM, disiplin dan penilaian, memimpin rapat, menulis laporan, presentasi, dan finansial dasar. Keahlian dalam finansial dasar itu merupakan keahlian dalam manajemen keuangan dan akuntansi manajemen. Jai tahun 2001.21. Perkenalkan, nama saya Silviani Mustika dari kelas MN22C. Akan melanjutkan penjelasan mengenai materi ini, yaitu penjelasan yang saya akan jelaskan mengenai konsep manajemen keuangan menurut para ahli. Di sini ada manajemen keuangan menurut Tampu Bolon, yang pertama, yang kedua itu ada menurut Hadi, selanjutnya ada menurut Weston dan Copeland, dan selanjutnya ada menurut Sejahrial dan Purba, lalu ada menurut Hoysada, lalu menurut Purwati dan Prawinegoro, selanjutnya ada menurut tim Gramedia, dan terakhir ada menurut Hansen dan Mowen. Di sini ada menurut International Certified Professional Accountant atau ICPA. Akuntansi manajemen merupakan bagian inti dari ilmu manajemen terkait dengan pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan akuntansi manajemen mampu secara sistematis menginformasikan kondisi keuangan secara akuntansi dalam upaya kesinambungan bisnis, di mana manajemen entitas memanfaatkan informasi akuntansi sebagai salah satu informasi yang dipergunakan dalam mengelola dan perencanaan strategis bisnis. Menurut The American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA, mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai praktik meluas dalam cakupan bidang manajemen strategi, manajemen kinerja, dan manajemen risiko. Dalam manajemen strategi, terkaitan dengan fungsi dan perencanaan akuntansi manajemen sebagai mitra strategis dalam organisasi. Manajemen kinerja terkait dengan fungsi pengembangan aktualisasi dalam pengambilan keputusan dan kinerja pengelolaan organisasi bisnis. Sedangkan manajemen risiko terkait dengan sumbangan dalam perencanaan kerangka acuan kerja dan implementasi identifikasi, pengukuran, pengelolaan, dan pelaporan risiko dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Lalu di sini ada menurut Sartesed Institute of Management Accountants atau CIMA, mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran, akumulasi, analisis, penyusunan, interpretasi, dan komunikasi informasi yang digunakan oleh manajemen untuk merencanakan, mengevaluasi, dan pengendalian dalam suatu entitas dan untuk memastikan sesuai dan akuntabilitas penggunaan sumber daya tersebut. Aktivitas juga berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan untuk kelompok seperti pemegang badan pengatur secara spesifikasi akuntansi keuangan. Di sini ada kesimpulan mengenai definisi akuntansi manajemen, yaitu akuntansi manajemen merupakan pemanfaatan informasi dan penerapan akuntansi yang dimanfaatkan oleh manajemen dalam upaya pencapaian tujuan suatu entitas.
Lalu di sini ada kesimpulan mengenai definisi manajemen keuangan merupakan bagaimana keputusan keuangan suatu entitas itu diambil dengan memanfaatkan data-data keuangan. Perkenalkan, nama saya Suci Salsabila Ramadan. Saya dari kelas MN22C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen keuangan. Manajemen keuangan dapat membantu dalam analisis pengelolaan fungsi planning, organizing, actuating, dan controlling sumber daya keuangan. Selanjutnya, manajemen keuangan merupakan metode bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan dalam bidang keuangan dalam upaya pencapaian tujuan entitas. Proses manajemen entitas yaitu manajemen perencanaan, manajemen informasi, strategi pemasaran, operasional, keuangan, auditing, penilaian, logistik, penetapan harga, dan koreksi kebijakan entitas. Sekian, terima kasih untuk penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.